Mereka mungkin mau ngelangkah juga mereka ragu-ragu karena kita kan belum punya kompetisi sendiri lagi. Liga 1 Putri 2019 bergulir, habis itu stop, nggak ada lagi. Mungkin itu juga jadi pertimbangan banyak teman-teman di luar sana yang mau 100% kerja di wasit, apalagi perempuan. Oke, halo semuanya, aku Alen, nama lengkapku Alena Tresya Laloan. Sekarang aku kerja di salah satu bank daerah di Jawa Tengah. Awal mula jadi wasit profesional, awalnya tuh aku cuma coba-coba sih. Jadi aku tuh tadinya memang main, dari pemain kok kayaknya lihat nggak ada wasit cewek. Akhirnya aku inisiatif cobalah ikut kursus wasit. Di situ cowok semua dan aku emang kayak cewek sendiri gitu, dan mulai aku tekunin dan juga didukung sih sama Askot sama Asprofku, akhirnya bisa ke jenjang profesional kayak gitu. Ya sebenarnya kan awalnya emang cuma coba-coba, tapi karena ada dukungan penuh dari Askot dan Asprofku jadi terbit deh gitu. Nah, waktu aku udah masuk di dalam bidang itu, aku udah gelutin wasit bener-bener gitu ya. Kayak sayang aja kalau mau ditinggal gitu, terus jadi merasa punya tantangan sendiri. Ya setiap kerjaan pasti punya tantangannya ya, termasuk di wasit ini. Aku merasa kayak, oh iya ini nggak gampang, tapi juga bukan nggak bisa. Jadi kayak, wah, dan aku seneng ngejalaninnya, jadi maju terus. Mungkin sekitar 4 atau 5 laga ya. Aku lupa, aku tugas 2 week. 1 weeknya tuh sekitar 2 kali atau 3 kali tugas. Mungkin sekitar 4 atau 5 kali. Gitu. Itu di mana dan pertandingan apa kan kalau? Di Malang sama di Bali. Kalau pertandingannya apa aku agak lupa karena ya itu antara 4 sampai 5 game sih waktu itu. Nasional aku 2019 juga kan ada prapon yang menuju PON 2020, itu aku juga wasit. Terus selain itu kalau dari Asprof sendiri, Pertiwi, Liga 3 Putra, terus itu yang regional Jakarta ya. Terus apa ya, Suratin kayak gitu-gitu banyak sih kalau misalkan tingkat DKI, yang tingkat DKI Jakarta ya, provinsi. Tapi kalau untuk nasionalnya, aku pernah di Liga 1 Putri, terus di itu prapon itu, sama aku beberapa kali diminta jadi wasit untuk uji coba timnas. Gitu. Timnas wanita juga, timnas yang biasa juga, yang laki-laki itu. Aku selektif banget. Gimana ya? Soalnya itu tuh pertaruhannya juga kayak nama kita juga kan gini. Kadang kita lihat dari timnya, kita lihat pertama kalau misalkan aku belum pernah wasitin itu sama sekali, mungkin ada beberapa yang aku minta dari mereka, misalkan nanti tolong ya sepanjang pertandingan gini, maksudku dijaga aja, kita sama-sama aja, kan aku juga nggak ada kepentingan apa-apa dan ini cuman fun aja lah, nggak perlu yang sampai mencelakai orang lain atau yang protes berlebih gitu, rasaku nggak perlu. Pasti aku briefing kecil dulu sebelumnya. Nah setelah itu kan baru kita tahu kalau saat pertandingan memang mereka jadi ada beda-beda ya, ada orang yang mainnya keras, kasar. Ada juga mainnya yang memang mereka ngotot tapi mereka tuh nggak kasar, mereka tahu aturan. Kayak ya banyak sih, jadi waktu biasanya kalau udah ngewasitin sekali kita udah tahu timnya kayak apa, itu buat pertimbangan untuk selanjutnya kayak aku mau ambil lagi atau enggak gitu sih. Mungkin masih ada
apa ya, mungkin rasisme gender kali ya. Jadi kayak kalau orang tuh belum semua orang bisa open minded untuk menyamakan dan menilai orang berdasarkan prestasi. Jadi mereka kayak masih banyak banget yang kayak ngelihat atau nganggep ini cewek, nanti gini, ini nggak mampu atau kayak gimana, itu masih banyak banget. Jadi menurutku ya yang tantangan terbesarnya ya karena masih banyak orang yang beda-bedain wasit perempuan sama laki-laki gitu sih. Sebenarnya kalau wasit wanita ini udah mulai bermunculan ya, cuman jadi orangnya tuh udah ada, tapi mungkin belum sama kualitasnya belum sama, mungkin pembinaannya yang belum setara ya Kak ya sama wasit yang laki-laki. Kalau sumber dayanya manusianya tuh udah ada, cuman ya masih banyak yang di C2 atau C3. Mereka mungkin mau ngelangkah juga mereka ragu-ragu karena kita kan belum punya kompetisi sendiri lagi. Liga 1 Putri 2019 bergulir, habis itu stop, nggak ada lagi. Mungkin itu juga jadi pertimbangan banyak teman-teman di luar sana yang mau 100% kerja di wasit, apalagi perempuan gitu. Yang harus dimiliki. Kemarin ada briefing dari teman-teman dari senior PSSI juga, kita habis penyegaran. Apa aja yang perlu dipunyai sama seorang wasit? Yang jelas integritas. Itu nomor satu banget, karena itu awalnya banget. Kalau kita nggak punya integritas, kayaknya kerjaan apapun bukan cuma wasit itu juga pasti sulit ya. Integritas, pemahaman LOTG, pemahaman dari ya kitabnya kita ya, Love of the Game itu kita harus benar-benar mengerti pasal per pasal dan pengaplikasiannya. Dan yang paling penting juga, yang nggak kalah penting dan yang utama, fisik ya. Fisiknya kan juga wasit itu kayaknya sama pemain tuh kayak jauh lebih capek wasit juga sih. Jadi tesnya juga berat sih, kalau buat aku pribadi berat. Jadi integritas, fisik, sama pemahaman dari law of the game. Suka dukanya apa ya? Apa ya? Ya mungkin kalau misalkan dukanya ya banyak orang yang masih ya feminis juga, kayak ini cewek nih gitu, atau kadang juga ada pelecehan secara verbal kayak gitu di lapangan tuh kita nggak bisa hindari sih Kak, karena orang kan beda-beda yang kita hadapi, pemain itu beda-beda. Tapi ya dibalik itu semua mungkin itu juga resiko pekerjaan, tapi ya memang ya harusnya sih kita sama-sama instansi sepak bola semuanya sadar kalau yang kayak gitu-gitu harusnya udah nggak boleh lagi. Kalau untuk sukanya sendiri banyak ya, aku bisa keliling Indonesia ya dari wasit ini, bisa ketemu banyak teman-teman, relasi segala macem, dan ini kan juga sebagai penghasilan ya, penghasilan mata pencarianku juga, jadi kayak sukanya juga banyak, seru deh. Ada, aku punya wasit favorit satu, namanya Damir Skomina. Nah, kebetulan di Instagram itu kita berteman. Terus kayak kenapa aku jadiin dia role model? Karena dia wasit FIFA, kayak semua wasit tuh tahu dia, kayak dia tuh panutan banyak orang. Tapi dia tuh masih care gitu loh. Dia kadang kasih aku materi untuk kalau latihan tuh baiknya ini. Terus kalau misalkan yang dipersiapkan untuk menjelang kompetisi itu gini. Pokoknya menurutku dia masih mau care sama teman-teman yang walaupun belum setara sama dia. Cuma sekarang dia udah pensiun. Aku udah beberapa kali cerita sih ini, kalau momen berkesanku yang menurutku sampai sekarang aku nggak akan lupa sampai detailnya itu waktu aku mimpin Liga 1 di Bali. Waktu itu cuacanya tuh bener-bener panas banget, itu kita main jam 7 Wita, Persipura lawan Persebaya. Itu bener-bener, wah cuacanya tuh panas banget, kayak banyak pemain yang udah jatuh gitu loh Kak, kayak nggak kuat gitu. Cuman kayak di situ kan kita sama-sama, aku ngeliat tuh dari tim, dari official, dari manajemen semuanya tuh kita sama-sama mengerti keadaan, kita sama-sama kayak
oh gini ya sepak bola, oh seru ya, kayak di cuaca yang wah pokoknya tuh nggak kalau ingetnya bener-bener yang parah banget, tapi kayak tim mau menghargai kita, terus teman-teman juga sama-sama kayak mereka ada dari official tim tuh, dari kayak waktu itu tim medisnya yang datang yang masuk ke lapangan karena ada pemain mereka yang jatuh, mereka tuh ada tawarin kita minum juga, kayak wasit minum dulu aja ini soalnya panas banget. Itu hal kecil tapi aku merasa bener-bener dihargai dan itu nggak akan lupa. Sejujurnya dua hal yang berbeda ya. Aku suka dua-duanya, tapi kalau saat aku jadi wasit itu tuh kayak tanggung jawabku lebih gede gitu loh. Jadi kayak perlu konsentrasi yang bener-bener luar biasa, dan jadi setiap kesalahan yang aku lakuin itu akibatnya itu bisa fatal. Kalau aku sebagai wasit, kalau jadi pemain itu nggak semenegangkan itulah ya, nggak apa ya Kak. Pokoknya kalau misalkan jadi pemain kita mungkin kesalahan sekali masih ada temen yang cover atau backup, tapi kalau wasit kan bisa berakibat fatal. Aku dari 2021 aku udah kerja di bidang lain, karena yaitu balik lagi belum ada kejelasan lagi dari kompetisi putri ya, bukan cuma Liga 1 putri tapi semua kompetisi putri. Jadi kayak kemarin ya sama kayak prapon segala macam itu kan masih wasitnya sih yang pakai putra padahal kompetisinya putri. Jadi karena belum ada kejelasan aku pindah haluan. Latihan, misalkan kita wasitnya Minggu, Senin mungkin masih rest, kita istirahat. Nanti Selasa ada latihan mulai ringan. Rabu, Kamis mulai latihan berat lagi. Jumat mungkin latihannya diturunin. Sabtu cuman conditioning, nanti Minggu mimpin. Itu tiap hari itu kita kalau lagi liga berjalan dan ada kompetisi yang setiap minggu pasti ada jadwal, itu kita nggak pernah libur latihan gitu. Berarti latihannya kurang lebih sama kayak pemain ya? Iya, tiap hari kan? Yeah. Bener-bener ya kayak gitu. Kalau dari tesnya sendiri sih lebih ya dari pemain, dan gini, kalau pemain itu kan dilihatnya kan ada dari taktiknya juga, dari skillnya juga, dan ya maksudnya mungkin dari 5 hari latihan, yang latihan fisik tuh cuma 2 hari gitu. Kalau wasit kan nggak tiap hari lari gym renang, maksudnya nggak di permainan gitu loh, nggak di bola gitu. Aku seneng olahraga, banyak olahraga. Aku juga seneng jalan-jalan, aku seneng traveling. Jadi kayak kemarin waktu ada liga itu aku seneng karena aku bisa, selain dari liga juga aku udah beberapa kali dipanggil sama Ascot ya luar pulau. Jadi aku bisa kemana-mana jalan-jalan sekalian kerja gitu. Kembali lagi kita harus profesional, Kak. Gak usah suasana memanas, suasana biasa aja. Kalau cuacanya gak enak, kita lagi menstruasi tuh bener-bener kayak aduh lemes. Tapi kan setiap mau dikasih tugas, kita tuh berhak untuk ngomong ke PSSI terkait dengan kesiapan kita. Mungkin kalau misalnya lagi menstruasi kayak gitu kan, itu kan berarti kan fisik kita pasti lebih turun. Kita punya hak untuk kayak, maaf Pak, saya belum bisa tugas dulu. Karena daripada dipaksain tugas dengan kondisi yang nggak fit, itu akan mempengaruhi pertandingan dan itu resikonya fatal juga gitu. Harapanku bener terrealisasi ya. Sebenarnya kemarin aku tadi udah cerita, kita udah habis dikumpulin, kita habis penyegaran juga untuk Elite Pro Academy. Nah, cuman waktu mau penyegaran itu, waktunya tuh maju mundur kayak nggak jadi lagi, terus kayak jadi kesiapan teman-teman juga
nggak ada gitu loh. Beda sama Liga 1 ya. Kalau misalkan Liga 1 jelas tesnya bulan apa? Bulan April misalkan dia jelas tes April. Dari Januari mereka akan latihan total full. Kayak itu kan latihannya beda ya Kak sama cuman conditioning aja. Jadi ya aku harap beneran terwujud dan ada program yang udah bisa berjalan semua waktunya itu tepat. Jadi ada perhitungan untuk kita latihan gitu. Kalau kamu udah yakin di situ, keep going, jangan takut. Harus berani ngambil keputusan dan jangan mau kalah. Dalam artian jangan mau kalah sama laki-laki. Dalam artian kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa?